Ya, gue sengaja buat siaran langsung ini malam, ini sekitar jam 2 atau 3 pagi. Gue cuma pengen nyeritain kondisi sekarang. Siapa tahu nanti bakal jadi bahan tulisan untuk gue pribadi atau orang lain. Pengen nyeritain hal yang gue rasain sekarang. Sekarang lagi pandemi COVID dan ini kita udah di masa PPKM. Dari sebelumnya PSBB, terus ada beberapa urutan yang belum gue baca juga. Pokoknya ada pembatasan berskala gitu. Jadi kita punya aturan baru untuk stay di rumah supaya mengurangi dampak terpaparnya COVID itu. Cuman di titik PPKM ini PPKM ini 20 hari kalau untuk di Jogja. Gue sekarang lagi di Jogja dan cukup membingungkan di kondisi yang sekarang ya. Yang kaya, yang masih punya penghasilan pengennya fokus ke prokes, lebih ke ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, karena mereka nggak masalah, karena mereka masih punya pemasukan, masih bisa makan, masih bisa ini itulah, masih bisa bayar tagihan listrik dan lain-lain. Tapi yang susah ya kita tahu di sini susah cari makan, belum lagi aparat oknum aparat beberapa kali muncul di berita. Mereka terlalu bahasanya, terlalu kasar untuk mengedukasi orang-orang yang lagi cari makan itu, entah itu yang jualan, yang lagi kerja di jalan. Cukup sulit. Jadi kondisi bingung banget. Dalam kondisi normal aja pengangguran banyak, apalagi sekarang PHK udah banyak banget, mall ditutup, lalu pokoknya event nggak ada, sama sekali nggak ada. Gue nggak ngerti aja gitu, nggak ngerti bakal gimana solusinya, karena ini cukup bingung. Sempet ada dana untuk bantuan sosial tapi malah dikorupsi. Lo bisa riset di Google, di masa COVID ada korupsi dana bansos. Ya, itu cukup menarik sih menurut gue, cukup sadis menurut gue. Di saat orang-orang lagi susah dia malah korupsi. Lalu masalah vaksin, orang-orang masih bingung. Kalau gue pribadi, gue ngomongin diri gue pribadi, masalah vaksin gue cuma ragu aja. Gue setuju dengan semua konsep vaksin atas virus COVID ini, tapi gue pribadi masih ragu karena gue kurang percaya gitu. Kalau dana bansos aja, mie aja dirubah, apalagi vaksin gitu. Gue cuma nggak percaya aja, nggak percaya. Ini hak gue doang untuk ngomong, gue nggak percaya itu. Jadi ini cukup bersejarah ya buat gue gitu, apalagi gue lulusan tahun 2020 dan memang sengaja untuk belum kuliah kan, dan kuliah juga masih pada online juga. Menurut gue cukup merugikan sih menurut gue, kuliah online tetap bayar gitu ya.
mungkin di masa depan bisa bisa bakal jadi sejarah banget kalau banyak banget pengangguran, perpisahan nggak ada, acara-acara nggak ada, pernikahan ditunda, ya banyak banget yang ditunda di tahun ini. Gue gak ngerti lagi, cukup berat, bingung, semua orang bingung dengan solusinya. Gimana, apakah harus keluar cari makan atau tetap di rumah nunggu mati? Parah sih. Sebagian takut sama virus banget, sebagian lagi takut mati kelaparan dalam kondisi ini. Gue bingung, sama sekali gak ngerti. Kita terbiasa dengan hal-hal baru kayak masker. Dulu waktu sebelum ini terjadi, orang pakai masker biasanya cuma karena takut kena debu atau habis facial muka. Tapi sekarang harus dan wajib. Bahkan orang bisa ditilang karena nggak pakai masker. Ya, gue ngerti bakalan gimana nanti ke depannya. Mudah-mudahan ini membaik, berangsur baik. Cuma untuk di titik sekarang ini ke berapa sih? 16, ini tanggal 16 Juli. Berarti PPKM yang ke-16 di Yogyakarta. Jadi Jogja, Bali, Jawa, Bali, Jakarta, anjir apa sih? Pokoknya sekitaran Jawa dan Bali itu PPKM-nya duluan, jadi Sumatera nyusul. Ini PPKM yang ke-16 dan semua orang cukup menjerit atas ekonominya gitu. Cuman gue cuman takut ada pecahnya marah masyarakat gitu. Gue yakin selip sedikit ada selip hal yang di luar nalar lah gitu, kayak kemarin waktu masih dalam kondisi darurat ini, dalam kondisi COVID ini, ada pengesahan undang-undang yang cukup kontroversial, terus ada pelemahan KPK juga. Banyak drama lah dari hal-hal, dari keadaan pandemi ini. Kita cuman disuruh buat berusaha untuk hidup aja, berusaha bertahan, jaga imun tubuh. Gue salah satu penyintas COVID juga, gue udah ngerasain gitu. Gue udah ngerasain efek-efeknya juga. Cukup sakit sih ya. Gimana ngomongnya, gue takut salah ngomong soalnya UU ITE udah lebih sadis gitu menurut gue. UU ITE itu gue makanya takut salah pilih kata. Gue salah satu penyintas COVID. Gue yang gue rasain aja, jujur ya, udah bodo amat lah, jujur aja. Tapi UU ITE ini lebih kejam daripada omongannya kayak aneh sih. Ya yang gue rasakan mungkin ya gitu, nggak terlalu seberbahaya itu gitu menurut gue. Tapi katanya akan lebih berbahaya kalau dia punya komplikasi gitu, kalau udah ada penyakit bawaan duluan. Iya sih, menurut gue ada kemungkinan besar itu. Memang ada efek lain gitu, kayak sesak gitu. Gue nggak ngerasain sesak alhamdulillahnya. Dan ada juga yang pokoknya kalau dia udah punya penyakit lain itu akan lebih berbahaya. Itu sih. Dan itu akan berbahaya juga buat orang tua dan ibu hamil, cukup membahayakan buat nyawa.
ya gue nggak tahu ini bakalan sampai kapan. Ya kita doa sama-sama aja buat supaya kita bisa ngelakuin ini. Bakal jadi sejarah sih, sejarah. Kalau gue sumpah bingung. Lu bayangin aja habis lulus lalu ada pembatasan, lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu, lu mau cari pengalaman di mana gitu, pengalaman lu ya ini di rumah aja gitu. Gue bingung juga. Dan kalau gue pribadi kan emang suka di event, suka di media kreatif lah, suka di event lain mas. Nah, dan sekarang semuanya tutup, orang yang buka usaha aja tutup, kafe tutup, banyak banget yang tutup lah. Senja pagi tutup, ya banyak lah, pokoknya nggak bisa disebutin. Gue yakin banyak banget yang usahanya harus tutup. Kalau di PPKM ini udah nggak bisa lagi makan di tempat, jadi emang harus beli bawa balik ke rumah, nggak boleh makan di tempat. Dan ada denda juga katanya kalau PPKM. Jadi kalau masih tetap ngeyel, pelaku usahanya bisa dituntut dan didenda. Terus bisa dapat apa sih namanya, pidana ringan lah, untuk pidana ringan. Ya itu cukup sulit. Lo bakal bingung banget. Lo boleh tanya ke ayah lo atau kakak lo yang pernah ngerasain kondisi ini. Jadi sulit sih menurut. Yang bisa kerja online, cuman gimana nasib orang-orang yang di bawah yang memang kerjanya harian, nggak bisa kerja online, yang ngandelin tenaga, cukup sulit. Mudah-mudahan aja kita bisa melewati semuanya. Gitu doang sih. Dan banyak banget kekeliru apa ya, hal yang menurut gua aneh lah dengan cara-cara pemberlakuan dan kebijakan. Sumpah, lu gimana ya ngomongnya, lu misal murid harus belajarnya di rumah, lu misal kerja harus, nah ini juga pekerja juga ada beberapa yang masih maksain buat kerja. Tapi kalau di PPKM ini perusahaan bisa dituntut kalau masih berlangsung kerja di tempat. Jadi harus minimal kerjanya WFH, work from home. Sorry lidah orang kampung jadi gue agak sulit. Apa lagi yang harus gue ceritain ya? Bingung sama keadaan ini. Gue juga lagi di ini sih, karena jangan lu pikir gue hedon ya di Jogja juga. Takutnya yang ngeliat ini gue kafe hedon nih, buang-buang duit, buang apa ya, hedon lah di Jogja gitu, mentang-mentang sendirian. Ini gue lagi di tempat kawan, dia kosnya habis kan waktunya, akhirnya dia lagi di apartemen dulu. Nah apartemen itu bandrol harga banget, hotel bandrol harga banget, dan banyak banget hotel yang ngejadiin hotelnya itu tempat isolasi. Ya tetap bayar sih. Gue pernah ada kawan yang isolasinya di hotel satu harinya 200.000 kalau nggak salah. Lu pikir aja, dimana lu nggak dapat pemasukan tapi lu harus bayar 200.000 satu hari kalau lu sakit.
gue bingung. Gue juga belum nentuin bakal vaksin apa enggak sih. Selama ini gue belum vaksin, masih gue pikirin juga, gue masih ngeliat keadaan, gue masih mengamati keadaan. Ada banyak banget hal-hal aneh lah kalau lu riset, kayak tes swab, ada kasusnya tuh tes swab, alat tes swabnya bekas. Terus baru-baru ini juga ada yang suntikan vaksinnya itu, ada video suntikan vaksinnya itu nggak dipencet ujungnya gitu, jadi nggak masuk cairan itu. Jadi kita juga sebagai wajar ya sebagai manusia kan jadi suzon, jadi kayak mikir, wah ini bisnis nih, banyak banget yang mikir, wah gini ujung-ujungnya duit. Gue percaya, gue pribadi gue percaya ada penyakit ini, hanya saja mungkin ada oknum yang memanfaatkan kondisi dan keadaan ini gitu. Itu tadi, kita udah kebanyakan orang realistis, jadi mikirnya buat apa ya, terserah lah, bodo amat lah orang mati kelaparan, yang penting gue dapat duit gitu. Gila, hilang sama sekali, kecil banget idealismenya, kecil banget. Kayak, tapi alhamdulillah ada efek baiknya juga, bisa lo ceritain juga. Beberapa orang sadar dan mulai saling berbagi kalau untuk kondisi sekarang. Jadi karena kita nggak bisa ngandelin pemerintah dong, ya masa ya kita ngandelin pemerintah kan, ya lo pasti paham lah. Jadi ada beberapa pesohor atau mungkin apa ya, dermawan gitu, dia lebih berbagi hal-hal kecil sih, kayak makanan atau sembako. Itu menurut gua dampaknya besar sih buat mereka. Andai lebih banyak orang yang kayak gitu, andai pejabat juga seperti itu gitu, udah nggak usah gajian gitu, kita bayar gaji kita buat ngasih makan rakyat gitu. Menurut gua respect sih, cuman ya pada kenyataannya tidak. Gue sebenarnya pengen ngangkat kasus-kasusnya sih, tapi gue takut ngomong. Takut gue, sumpah. Pokoknya lah greget sebenarnya. Kalau orang yang udah kenal gue dan ya kalau gue udah kenal gue pasti paham cara gue ngomong gimana gitu, dengan apa adanya gitu. Tapi ini kan mungkin bisa jadi abadi dalam video ini, karena ini akan gue posting. Gue takut aja di masa depan bakal mempengaruhi diri gue suatu saat nanti. Padahal gue cuma pengen bercerita aja keadaan yang sekarang. Terus ngomong apa lagi ya? Media juga udah mulai, sebenarnya dari dulu sih kalau kata om gue, media media pemerintahan itu kurang bisa dipercaya gitu kan ya. Anjir mati gue ini. Maksud gue gimana ya, terkadang tidak sama gitu dengan faktanya. Kalau baru-baru ini ada oknum Satpol PP yang sampai, jadi ada kafe yang masih buka di Goa kalau nggak salah, provinsi ya, bukan di Goa yang benar. Jadi masih buka dan ditegur dengan satgas COVID. Tapi oknum Satpol PP ini dengan sadisnya menganiaya gitu, memukul. Untung aja di videoin dan itu jadi barang bukti.
beda banget di video sama di TV ininya, beritanya. Jadi mudah-mudahan di masa depan juga kita lebih sadar kalau berita bisa aja dibuat buruk sama televisi. Gue bingung gitu. Tapi ini nyata ya, gua mau ngomong nyata. Kalau lo dengerin lagu-lagunya si Lampu Kau juga kan pasti paham. Sumpah. Gue sengaja nih buat videonya malam supaya nggak ada yang banyak tanya nih sebenarnya. Ini udah dari lama banget gue baru nampakin diri sih sebenarnya, nampakin diri buat posting muka gue. Mungkin sampai situ aja ya ceritanya. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi pelajaran. Bakal jadi sejarah, men.